Bella Gunness adalah wanita atau pembunuh berantai yang nantinya dikenal sebagai The Black Widow atau The Lady Bluebeard, yaitu seorang pembunuh berantai yang sangat kejam karena dia membunuh suami bahkan anak-anaknya sendiri itu demi mendapatkan uang asuransi. Yo, what's up simple people? Buat kalian para jomblo nih, ada berita bagus. Karena kata-kata atau peribahasa yang sering kita dengar bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan dan sudah diatur oleh Tuhan, itu ternyata benar. Nah, buat kalian para jomblo-jomblo nih, kalau kalian pengen mendapatkan jodoh, ada satu cara yang mudah nih supaya jodoh itu diberikan oleh Tuhan, yaitu dengan membeli uang asuransi. Apa hubungannya uang asuransi sama jodoh? Pada video kali ini, Simple Knowledge nih ingin membahas mengenai Lady Bluebeard atau biasa dikenal sebagai Black Widow, yaitu seorang wanita yang memberikan secercah harapan pada para jomblo-jomblo akut yang putus asa. Tapi habis gitu, kalian dibunuh. Penasaran gimana ceritanya? Jangan lupa saksikan video ini dari awal sampai akhir dan subscribe dan nyalakan loncengnya, dan juga tentu saja follow kita di Instagram @simpleknowledge. Inilah kisah Lady Bluebeard, yaitu pembunuh berantai yang kejam yang membunuh demi mendapatkan uang asuransi. Bella Gunness adalah wanita atau pembunuh berantai yang nantinya dikenal sebagai The Black Widow atau The Lady Bluebeard, yaitu seorang pembunuh berantai yang sangat kejam karena dia membunuh suami bahkan anak-anaknya sendiri itu demi mendapatkan uang asuransi. Untuk latar belakang dari si Bella Gunness ini sendiri, jadi Bella Gunness ini lahir di Trondheim, yaitu di Norwegia, pada November tahun 1859. Bella Gunness ini sendiri lahir dengan nama Bernhild Paulsdatter. Jadi dia ini pada usia 24 tahun pergi ke Chicago bersama dengan kakak perempuannya dan juga saudara iparnya. Dia ini mencari kehidupan yang lebih baik lah di Chicago karena waktu itu mungkin di Norwegia itu kehidupannya kurang bagus gitu ya. Di Chicago dia kemudian menemukan seorang pria baik-baik, pria yang luar biasa yang mengasihi dia dengan sepenuh hati, dan dia pada akhirnya menikah dengan pria ini. Pria ini bernama Mats Sorenson yang ternyata juga berasal dari Norwegia juga. Keluarga Mats Sorenson dan juga Bella Gunness ini kemudian menjadi keluarga yang cukup besar. Mereka mempunyai 4 orang anak dan juga 1 anak adopsi. Ya, 4 orang anak mereka ini bernama Caroline, Axel, Myrtle, Lucy, dan juga Jenny. Pasangan ini juga mempunyai sebuah rumah yang layak dan juga mempunyai usaha, yaitu toko roti. Namun, di suatu saat toko roti mereka ini mengalami musibah, jadi terkena kebakaran gitu. Tapi untungnya nih, toko roti mereka itu sudah diasuransikan, sehingga saat toko roti mereka terbakar, mereka mendapatkan uang asuransi yang ternyata cukup lumayan. Nah, tapi tidak cukup sampai di sana, karena beberapa saat kemudian ternyata rumah mereka juga terbakar. Dan lagi-lagi rumah ini juga sudah diasuransikan, sehingga uang asuransi yang mereka terima itu, mereka gunakan untuk membeli rumah baru yang cukup layak dan cukup besar juga ternyata. Ya, bisa dibilang keluarga mereka ini keluarga yang cukup bahagia ya, meskipun mengalami musibah, tetapi musibah itu ternyata juga diganti oleh Tuhan dengan uang yang lebih besar, dan gaya hidup mereka juga ternyata juga membaik dari uang-uang asuransi itu. Namun keluarga bahagia ini pada akhirnya harus merasakan sebuah perkabungan yang sangat mendalam, karena 2 anak mereka meninggal dunia, yaitu Caroline dan Axel. 2 anak ini diduga meninggal karena mengalami penyakit di usus mereka. Namun, lagi-lagi 2 anak ini juga ternyata diasuransikan oleh 2 orang tuanya ini, sehingga pada saat mereka meninggal, mereka juga mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang cukup besar. Ini entah musibah atau keberuntungan ya, kita nggak pernah tahu. Setelah mengalami momen yang sangat memilukan ini, mereka berdua akhirnya berkabung, dan tapi tidak lama setelah mereka berkabung, ternyata si Mats Sorenson ini juga pada akhirnya meninggal dunia, dan dia juga dinyatakan menderita penyakit yang cukup ganas. Dan lagi-lagi si Mats Sorenson ini ternyata juga mempunyai uang asuransi yang cukup besar, sehingga pada akhirnya Bella Gunness yang saat itu mungkin dengan sangat sedih karena kehilangan 2 orang anak, kehilangan suami yang sangat ia cintai, namun membawa uang yang sangat banyak dari asuransi-asuransi yang dia dapatkan, memutuskan untuk pindah ke Indiana, yaitu dia membeli sebuah ladang yang cukup besar, sebuah peternakan di mana dia di sana berternak babi, sapi, ayam, dan
dia memulai hidup baru di sana dengan ketiga anaknya yang masih tersisa. Setelah pindah ke Indiana, Bele Gunness ini ternyata menemukan seorang pria baik yang mengisi kekosongan hatinya dia, yaitu Peter Gunness. Di mana si Bele Gunness ini mendapatkan nama Gunness ini ya dari si Peter Gunness ini. Nah, mereka bersama-sama membangun kehidupan mereka yang bagus, yang romantis ya di peternakan yang Bele beli ini. Peter Gunness dan Bele Gunness pada akhirnya menikah dan mempunyai 5 orang anak yang berasal dari pernikahan mereka sebelumnya. Peter Gunness membawa 2 orang anak wanita, sedangkan Bele Gunness membawa 3 orang anak wanita juga. Setelah mereka menikah, Bele Gunness ini pada akhirnya berpikir bahwa umur manusia itu kan pendek, kadang nggak bisa disangka-sangka ya. Karena itu si Bele ini pada akhirnya membelikan asuransi untuk suaminya, yaitu Peter Gunness. Sehingga kalau misalnya nih terjadi sesuatu, terjadi apa-apa, si Peter Gunness ini kan nanti bisa meninggalkan warisan yang besar. Tidak lama setelah Peter dan Bele Gunness menikah, salah satu anak yang dibawa oleh Peter menghilang secara misterius. Karena si Peter ini kemudian kok kayaknya khawatir, cemas. Pada akhirnya si Peter ini menyuruh anak sulungnya, yaitu Swanhild Gunness, itu untuk pergi tinggal bersama kerabatnya si Peter ini. Ya, tapi ternyata si perasaannya Peter ini bener, tapi dia salah karena dia tidak ikut pindah bersama dengan anaknya. Kenapa? Karena si Bele Gunness ini tidak lama kemudian membunuh Peter Gunness, yaitu kepalanya itu dihantam pakai penggilingan daging sampai tengkoraknya tuh katanya terbelah. Nah, waktu si polisi datang untuk menyelidiki kasus dari Peter Gunness ini, kenapa kok bisa meninggal, Bele Gunness itu menyatakan bahwa Peter ini pada waktu itu dia ngambil sesuatu di rak di atas gitu. Tiba-tiba ada penggilingan daging itu jatuh ke kepalanya, sehingga pada saat itu juga dia meninggal dunia. Si polisi ya gimana lagi ya, percaya-percaya aja karena si Bele Gunness ini waktu itu menangis dengan menjadi-jadi, menangis dengan sangat keras dengan air mata buaya. Ya gimana lagi, suami satu-satunya yang menghidupi dia dan anak-anaknya ternyata meninggal dunia. Polisi mau nggak mau percaya, tapi si anak sulung dari Peter yaitu Swanhild Gunness, dia ini masih nggak terima kalau bapaknya meninggal dan dia ini pergi ke kantor polisi untuk melapor bahwa sebenarnya Peter Gunness ini dibunuh oleh ibu tirinya, yaitu Bele Gunness. Tapi pada waktu itu Swanhild yang masih kecil, tidak dipercaya oleh polisi, dan kesaksiannya juga tidak meyakinkan, tidak cukup meyakinkan gitu. Pada akhirnya dia disuruh pulang, dan kasus ini ditutup dengan Peter Gunness dinyatakan meninggal karena kelalaiannya sendiri. Setelah kasus ini selesai, tentu saja lagi-lagi Bele Gunness yang sedang berkabung, sedang bersedih ini, tidak lama kemudian dia tersenyum kembali dong karena menerima uang asuransi yang sangat besar. Masa berkabung dari Bele Gunness ini sendiri pada akhirnya harus berhenti, ya karena selain dia mendapatkan uang yang sangat banyak, tentunya dia juga harus move on dengan hidupnya. Yang pada akhirnya membuat dia itu mempunyai suatu keputusan, yaitu dia mencari jodoh melalui koran. Dan di koran itu dia menyebutkan bahwa dia adalah seorang janda yang muda, yang kurus, langsing, mungkin asetnya besar. Dan dia juga menyebutkan bahwa dia mempunyai peternakan yang harus diurus dan dia mencari seorang pria yang mau membantu dia mengurus peternakan itu dan mengurus dia yang muda. Tapi memang syarat yang diajukan oleh Bele ini ternyata juga cukup absurd ya, karena si pria-pria yang mau menemui dia di ladangnya itu harus datang sendiri ke ladang, tidak ditemani siapa-siapa, dan harus membawa uang cash, dan tentunya juga harus punya asuransi. Tapi yang ditemukan oleh pria-pria ini setelah mereka datang ke sana, itu adalah seorang wanita yang sudah agak menua dengan kerut-kerutan di wajahnya, dan tubuhnya itu juga bongsor. Mereka yang ketakutan, tapi pada akhirnya ya sudahlah, mereka coba menginap di tempatnya Bele selama sehari, dikasih makan. Tapi waktu mereka tidur, mereka dikasih kloroform oleh si Bele. Bukan dikasih gitu aja ya, bukan. Tapi mereka disekap pakai kloroform. Lalu kemudian pria-pria malang ini yang ya mungkin sudah seumur hidup jomblo, mencari jodoh, tapi malah mendapatkan kematian. Karena pada saat mereka tidur, mereka kemudian dibius dan akhirnya dibunuh dengan cara kepalanya dipenggal.
kemudian kaki tangannya juga dipenggal. Dalam menjalankan aksinya, Bele Gunes ini tidak sendiri karena dia dibantu oleh pekerjanya di kebun, yaitu Ray Lampir. Jadi si Ray ini pada akhirnya juga membantu Bele untuk menggali kubur, untuk kemudian motong-motongin mayat-mayat yang sudah Bele bunuh itu, dimakankan ke babi, terus sisa-sisa tulangnya dikuburkan gitu ya semuanya itu terjadi di peternakannya. Dan memang sih karena peternakannya ini juga di tempat terpencil dan nggak ada tetangga di kanan kiri, jadi semua yang dilakukan Bele itu tersembunyi selama beberapa tahun dan tidak ada yang mengetahui. Sampai di suatu ketika pada tanggal 28 April 1908, ternyata peternakan dari Bele Gunes ini terbakar habis dan di dalamnya ditemukan mayat atau tubuh dari Bele Gunes dan ketiga anaknya yang masih tersisa. Dan dari TKP ditemukan bahwa Ray Lampir, yaitu si pegawai dari Bele Gunes, itu melarikan diri dari peternakan itu setelah terjadi kebakaran hebat yang menewaskan 4 orang wanita ini. Mayat dari Bele Gunes sendiri ditemukan dengan kepala yang terpancung dan pada akhirnya si Ray Lampir ini dinyatakan bersalah atas pembakaran, tapi tidak dinyatakan bersalah atas pembunuhan dari Bele Gunes karena diduga Bele Gunes ini sudah meninggal sebelum terjadinya kebakaran itu, dan si Ray Lampir ini tidak ditemukan bahwa dia yang membunuh si Bele Gunes ini. Usut punya usut, ternyata wanita ini sebenarnya tidak cocok dengan tubuhnya dari Bele Gunes. Akan tetapi polisi pada waktu itu menyatakan, sudahlah, ini adalah Bele Gunes karena memang di kebun itu, di peternakan itu tidak ada lagi wanita selain Bele Gunes. Namun sayangnya pada suatu hari ada seorang wanita yang bernama Ashley Helgelien yang ternyata dia itu melaporkan kepada polisi bahwa dia mempunyai kakak yang hilang yang bernama Andrew Helgelien. Yang sebelum dia menghilang itu ternyata dia itu kontak-kontakan surat-suratan sama si Bele Gunes. Polisi mau nggak mau, suka nggak suka pada akhirnya menggeledah lagi peternakan yang sudah terbakar habis itu. Dicari-cari, digali-gali, dan ternyata kemudian polisi itu tercengang karena ternyata polisi menemukan ada 40 mayat lain lagi yang ada di peternakan itu. Dan semuanya itu rata-rata juga adalah pria, dan salah satu dari mayat itu ternyata adalah mayat dari Andrew Helgelien. 1 tahun setelah kejadian kebakaran dari peternakan dari Bele Gunes ini, si Ray Lampir yang waktu itu adalah tersangka dari pembakaran peternakan ini, ternyata itu menderita sakit keras. Dan 1 tahun kemudian itu dia akhirnya meninggal. Namun sebelum dia meninggal, dia bersaksi kepada pendeta yang mengunjungi dia di penjara. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia itu selama ini membantu Bele Gunes untuk membunuh korban-korbannya. Namun, si Ray Lampir tidak pernah membunuh 1 orang pun. Dia hanya membantu untuk membuang mayat-mayat tersebut, menguburnya, atau bahkan mungkin beberapa dikorbankan atau diberikan kepada babi-babi untuk dimakan mayatnya itu. Nah, dari sini kasus dari pembunuh berantai yang cukup terkenal di zaman itu, yaitu Bele Gunes atau biasa disebut sebagai Lady Bluebeard atau The Black Widow, ini mulai terkuak. Ternyata Bele Gunes ini adalah pembunuh berantai yang sangat kejam dan sadis. Bagaimana tidak? Dia membunuh demi mendapatkan uang asuransi. Dan bahkan yang paling kejam yang membedakan dia dari pembunuh-pembunuh berantai lain adalah bahwa dia itu tega membunuh anak-anaknya sendiri, suami-suaminya sendiri, semuanya itu demi mendapatkan uang asuransi. Namun, apakah si Bele Gunes ini pada akhirnya memang meninggal dunia atau dia masih hidup dan dia melarikan diri? Tidak ada yang tahu ya, karena ya itu tadi, setelah kebakaran, polisi menyatakan bahwa Bele Gunes ini meninggal, meskipun tubuhnya tidak cocok kalau itu adalah Bele Gunes. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bele Gunes ini memang benar-benar meninggal? Atau ternyata dia cuma melarikan diri dan dia melanjutkan pembunuhannya yang lain? Tidak ada yang tahu ya. Anyway, sampai di sini kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, tinggalkan like, share, dan subscribe juga. Dan kalau misalnya kalian ada kritik, saran, jangan lupa kolom komentar selalu ada buat kalian, para jomblo. Terima kasih, see you guys on the next video.